Selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam hangat dan salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Besar harapan kita semua dalam keadaan sehat dan terus berpengharapan kepada Allah Sang Penolong kita di tengah-tengah situasi yang tidak menentu belakangan ini. Saudara, kembali kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini yang terambil dari Matius pasal 23 ayat 12. Demikian tertulis, "Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Saudara, sulit untuk dibantah. Kebanyakan orang punya kecenderungan untuk membanggakan apa yang ada pada dirinya dan keluarganya. Dengan demikian, kecenderungan orang untuk tidak rendah hati banyak terjadi di segala bidang atau profesi, entah itu ditampilkan dengan cara yang halus atau juga dengan cara yang kasar. Manusia pada dasarnya memiliki kecenderungan untuk memamerkan apa yang mereka punya. Dan lebih parah, dalam sikap pamer yang sering dilakoni bukan saja memperlihatkan kelebihannya, tetapi sekaligus menunjukkan bahwa orang lain juga berada di bawahnya. Sikap ini sebenarnya sangat manusiawi, namun pada hakikatnya tidak terpuji. Betapa munafiknya kita manakala kita berbicara tentang diri sendiri. Kata-kata kita tampak rendah hati, sementara hati kita sangat berbangga. Saudara, sikap ini disorot Yesus di dalam diri para pemimpin Yahudi yang terus berpolemik dengannya. Dalam beberapa kali pertemuan, mereka seling berbeda pendapat dengan Yesus dan mereka suka berdebat. Dan kali ini mungkin mereka sudah sampai pada titik tidak berkutik bersoal jawab dengan Yesus. Jebakan demi jebakan dapat dipatahkan oleh Yesus. Lalu para pemimpin Yahudi ini bungkam dan tidak lagi seorang pun yang mengajukan pertanyaan, apalagi sanggahan kepada Yesus. Sekarang, di tengah-tengah situasi bungkamnya para pemimpin Yahudi, Yesus mengarahkan pengajarannya kepada murid dan orang banyak yang masih mau mendengarkannya. Isi ucapan-ucapan Yesus yang terekam dalam Injil Matius pasal 23 sepenuhnya berisi kecaman-kecaman terhadap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tepat di ayat 12, seperti yang kita baca lebih awal, dengan jelas Yesus mengecap sikap sombong yang terpelihara dalam kemasan sikap yang seolah-olah rendah hati. Dalam pernyataan-pernyataan mereka terlihat rendah hati, tetapi sesungguhnya semua perkataan itu didorong oleh kesombongan diri yang hanya bertujuan untuk menunjukkan kehebatan diri dan layak untuk mendapat pujian melebihi yang lain. Saudara yang terkasih, dari kenyataan hidup yang demikian, Yesus mengajarkan muridnya untuk tidak berlaku sama. Yesus meminta agar para murid dan pengikutnya yang masih mendengarkannya menuruti dan melakukan segala sesuatu yang mereka tahu sebagai kebenaran. Bagi Yesus, butuh keselarasan antara omongan dan tindakan, antara kepercayaan dan praktik hidup sehari-hari. Yesus menghendaki agar muridnya dapat menyeimbangkan dan meluruskan motivasi dari dalam hati dengan tampilan aksi yang terlihat sangat baik di depan banyak orang. Saudara yang terkasih, di pagi hari ini melalui teguran Yesus kepada tokoh dan pemuka Yahudi, kita dapat menarik renungan hidup
Secara tidak langsung Yesus berbicara bahwa keberhasilan hidup bukanlah kehidupan yang penuh dengan pujian, sanjungan, melainkan kerendahan hati. Dengan demikian, kerendahan hati merupakan jalan kehidupan atau gaya hidup para pengikut Yesus. Dengan demikian, keberhasilan seseorang di hadapan Yesus adalah ketika ia berada dalam jalan kerendahan hati dan bukan ketika dia berjalan di jalan penuh dengan sorak-sorai dan tepuk tangan. Memang saudaraku, jalan kerendahan hati itu tidaklah mudah. Mengapa? Karena kesombongan itu bukan datang dari pihak lain, melainkan ia datang dari dalam diri sendiri. Namun marilah kita menaruh percaya, ketika kita berhasil melakukannya, maka kitalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang dipenuhi dengan sukacita, dan orang-orang yang berhasil di jalan Tuhan. Kiranya kita menghidupi kehidupan kita di sepanjang hari ini di jalan kerendahan hati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk hidup di jalan kerendahan hati. Di dalam diri kami sering berperang antara ego kami dan ketulusan kami. Tuhan tolong agar sepanjang hari ini kami menempatkan kerendahan hati sebagai jalan hidup yang kami harus lewati dan yang kami harus pilih. Biarkanlah kami menjadi kesaksian, bukan hanya karena tampilan-tampilan yang memukau, tetapi biarkanlah kami menjadi kesaksian lewat jalan kerendahan hati yang mau berkorban dan yang mengasihi sesama kami dengan tulus. Ini doa kami Bapa, berkatilah kami di sepanjang hari ini, persiapkan diri kami untuk menerima segala yang baik dari Tuhan dengan segala kerendahan hati. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin.